Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan ketaatan yang benar. Dan janganlah kalian sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah, pada hari ini Selasa ba'da subuh, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah ekonomi baik, tidak kekurangan suatu apapun, lancar, aman, tentram, damai, bahagia insyaallah. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sedikit dari banyaknya karunia yang kita ketahui, dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung keseluruhan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan seringnya kita ini lupa bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lali bahwasanya itu nikmat karena saking banyaknya, saking istiqomahnya. Nikmat itu terus menerus sehingga lupa bahwasanya itu nikmat. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab salat. Tentunya saya atau kami sangat-sangat terbatas dalam hal pengetahuan kami dalam hal salat ini. Barangkali nanti ada dari jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang lebih mengetahui, atau mungkin ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, bisa langsung menegur kami. Dibener nih. Jangan dibiarkan kalau ada saudaranya yang salah. Jadi kita saling mengingatkan, saling mengajak kepada rahmat Allah, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saling mengajak bersama-sama, insyaallah kelak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang lalu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempercepatkan sholat sehingga menyempurnakannya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga tidak selalu memanjangkan sholat beliau. Beliau tidak selalu sholat itu suratnya dawa-dawa atau rukuknya panjang atau sujudnya panjang, mboten. Tetapi dalam konteks sholat bersama-sama atau berjamaah, beliau mempercepat
sholatnya. Tapi tentunya cepat niki juga tidak menghilangkan kualitas atau kesempurnaan dari sholatnya. Artinya rukun-rukun daripada sholat itu harus terpenuhi. Sujudnya, ya, posisi sujudnya, posisi rukuknya, ya, posisi takbirnya dan sebagainya, ya, termasuk bagian-bagian yang harus menyentuh di dalam sujud, semuanya itu harus tetap diperhatikan. Bukan berarti kalau cepat niku terus kita mengesampingkan kualitas, bukan cepat tapi kualitasnya juga harus tetap dijaga. Ada memang sebagian dari orang-orang itu yang seperti yang kita saksikan di YouTube, ya, di dunia maya itu, yang bermain-main di dalam sholat. Sholat ini ku cuma tak cenduk paling namun sak menit bar atas tiang push up nih. Coba jadi pemuda-pemuda itu, wah kula nggih subhanallah nggih, kok sampai ngoten. Artinya sholat itu ibadah yang makdoh, ibadah yang sangat besar, ya, yang kelak merupakan ibadah yang akan dihisab pertama kali, ya. Kok yo sik dipermainkan, kok yo sik digawe guyon, ya. Seolah-olah itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang hanya lewat begitu saja. Wah subhanallah ini. Nggih namine teng donya nggih enten mawon nggih. Berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar tangisan anak kecilnya bersama ibunya ketika Nabi sedang sholat. Lalu Nabi pun membaca surat yang pendek. Jadi niki imam terkhusus untuk para imam nggih. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sholat berjamaah, beliau mengimami, ya. Qadarullah di belakang beliau mendengar seorang anak yang sedang menangis, sementara ibunya sholat. Anaknya nangis, ibunya sholat. Bisa dipastikan, ya, sang ibu ini tidak akan khusyuk di dalam sholatnya, gitu. Karena delok anaknya nangis kan, waduh, pasti terganggu, pasti khawatir dengan keadaan anaknya. Nyapa kok nangis, kena opo. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sebagai imam sholat ini juga harus paham, juga harus mengerti dengan keadaan tersebut. Di dalam hadis ini, pada keadaan seperti itu, maka beliau mempercepat sholatnya dengan bacaan-bacaan yang, jadi dipilih bacaan-bacaan yang pendek. Cara Jawa ya, kul huwaile. Buatan sing Al-Baqarah, buatan tapi kul huwallahu ahad dan lain sebagainya yang pendek-pendek, ya, sehingga harapannya bisa mereda, ya, kekhawatiran dari ibu dari anak yang menangis tadi. Berikutnya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini saking pentingnya nggih, bukan berarti lah walah wong ming bocah siji wis biyene. Ming wong siji wis nangis wis biyene, ibuke kuwatir wis biyene. Artinya beliau Shallallahu alaihi wasallam ini meskipun hanya satu orang, ya, ini merupakan perhatian beliau yang sangat besar. Jadi meskipun satu orang, ya, di antara sekian banyaknya jamaah pada waktu itu tetap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan. Padahal cuma satu anak atau seorang ibu yang anaknya menangis, tapi tetap itu, ya, diperhatikan oleh seorang imam. Jadi memang sayyidinya seorang pemimpin itu seperti itu. Bukan berarti kalau satu itu terus diremehni atau satu itu dibiarkan, buatan. Kalau meskipun itu sedikit, ya, tapi kalau itu sifatnya mengganggu, mengkhawatirkan, maka juga perlu diperhatikan. Berikutnya diriwayatkan dari Al-Bara', ya, bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya, aku mengamati sholatku, ya, bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendapati Nabi berdiri rukuk, ya, bangkit sesudah rukuk, ya, kemudian sujud, duduk antara dua sujud,
sujud lagi, serta Nabi duduk antara salam ya dan selesai sholat. Semuanya hampir sama. Artinya jedanya atau waktunya yang diperlukan ya antara sujud beliau, rukuk beliau, ya, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk antara napa niku setelah sujud sudah duduk tahiyat akhir niku lho, duduk tahiyat akhir sebelum salam niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jedanya atau waktu yang diperlukan itu hampir sama. Jadi tidak ada dari salah satunya itu yang beliau lebihkan atau beliau lebih panjangkan itu mboten wonten. Tetapi keseluruhannya itu waktu yang diperlukan hampir sama. Ini di dalam sholat berjamaah nggih. Jadi lek sholat piyambak niku nggih monggo misalnya sujudnya dilamakan ya karena menghayati sampai nangis apa piye lama karena permintaannya banyak, karena mengingat dosa-dosanya lah niku boleh. Tetapi dalam konteks sholat berjamaah niki lek terlalu panjang nggih mesakne jamaah karena namanya juga jamaah kepentingannya berbeda-beda. Berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya aku tidak akan mempercepatkan sholat jika aku mengimami kamu sebagaimana aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami. Sabit ya salah seorang perawi berkata, Anas melakukan sesuatu yang tidak pernah aku melihat kamu semua melakukannya. Apabila beliau mengangkat kepala ya dari rukuk ya maksudnya bangkit dari rukuk, maka beliau berdiri tegak sehingga ada yang berkata dia telah lupa, dan jika beliau mengangkat kepala dari sujud maka dia diam sehingga ada yang berkata dia telah lupa. Artinya ya ini salate rodok suwi. Jadi tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keumumannya dalam sholat berjamaah niku dipercepat. Gini ki mungkin makmum ini makmum khusus ngoten nggih. Makmum yang memang kan biasa itu ada grup pengajian ngoten nggih itu yang memang makmumnya sudah kadar keimanannya itu di atas rata-rata. Sehingga sing kanggene kula jenengan niku suwi ya, bagi mereka itu wah kecepatan niki. Nah niku nggih wonten niku nggih wonten. Jadi memang ukuran dari cepat niku berbeda-beda. Ukuran dari lama itu juga berbeda-beda. Makanya kondisi dari jamaah ya, itu keadaan dari jamaah itu juga harus diperhatikan, ya. disesuaikan dengan kondisi kita. Berikutnya diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya mereka para sahabat-sahabat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka apabila Nabi mengangkat kepala dari rukuk, aku tidak melihat seorang pun yang masih membungkukkan badannya. Jadi Rasulullah SAW itu bangkit dari rukuknya niku nggih sahabat langsung mengikuti sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dahi ke tempat sujud, maksudnya sujud, maka orang-orang yang berada di belakang Nabi pun turut sujud. Bapak Ibu rahimakumullah, kadang kita jumpai nggih pada saat imamnya niku sudah bangkit dari rukuk ya, ada seseorang yang memperpanjang rukuknya. Rukuk dhewe, rodok suwi. Nggih niku sebenarnya nggih napa niku namine nggih mboten membatalkan sholat mboten. Itu memang ada walal miswab kula supe wekdale niku batasnya sampai napa niku enten sing imut nih, sampai napa ngono. Mboten sing imut. Terus memang ada batasannya apabila seseorang itu memperpanjang sujudnya atau rukuknya di dalam sholat berjamaah ya. Artinya imamnya sudah bangkit, nah dia masih menahan rukuknya. Nah ini boleh, tapi ada batasannya. Ya insya Allah nanti kita akan sampai pada hadis masalah
masalah itu. Tetapi di dalam hadis ini ya, ini ditekankan untuk taat atau untuk mengikuti imam. Jadi pada saat Rasulullah ini sholat berjamaah bersama sahabat ya, Rasulullah bangkit dari ruko, sahabat pun juga mengikuti. Tidak ada satupun yang tertinggal. Begitupun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujudnya, ya, itu juga sahabat langsung mengikuti dan tidak ada satupun yang tertinggal. Memang ketaatan para sahabat ini ya, keimanan, ketakwaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki mutlak, harga mati, ya, cari harga mati. Berikutnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika rukuk dan sujud, Nabi biasanya memperbanyakkan bacaan ya, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, niki bacaan di dalam rukuk dan sujud ya. Jadi salah satu bacaan di dalam rukuk dan sujud. Insya Allah yang pernah kita pelajari pada kesempatan yang lalu ya, bacaan rukuknya niki Subhana Rabbiyal Azim, bacaan sujudnya niki Subhana Rabbiyal A'la. Di dalam hadis-hadis yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Di dalam hadis ini ya ada ya bacaan yang selain itu. Dan ini monggo nanti tinggal dipilih ya, tinggal dipilih. Yang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la boleh, ada dalilnya, ada pegangannya. Yang ini juga boleh karena ada dalilnya. Kami ulang ya, bacaannya adalah Subhana Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Niki rukuk kali sujud sami. Pakai ini nggih angsal damel yang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la niku nggih angsal. Ketoke penak sing pertama nggih, lebih singkat. Berikutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nggih, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa telah diperintahkan agar melakukan sujud dengan menggunakan 7 anggota badan serta dilarang menempelkan dahi dengan rambutnya dan pakaiannya. Ini cara sujud yang benar. Jadi 7 anggota badan harus nempel. Yang pertama itu dari atas wajah niki dahi dan hidung nggih, ini harus nempel. Kemudian turun niki kedua telapak tangan niki nempel ya, rapat madhep ke kiblat. Berarti sawan pinten niku? 1 2 3 ya. Kemudian lutut atau dengkul ya, dengkul niki juga harus nempel. 3 4 5. Kemudian napa niku? Jari-jari kaki niki juga kedah nempel, ditekuk menghadap ke kiblat. Ya, niku pun pinten? 5 jari kaki 2 6 7 pas nggih. Jadi wajah niki dahi dan hidung nempel, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut atau dengkul, kemudian kedua jari-jari kaki niki ditempelkan, ditekuk ya menghadap ke kiblat. Jadi 7. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki dilarang menempelkan ya dahi dengan rambutnya. Niki biasa yang rambutnya panjang ya. Niki jadi jangan sampai rambut itu menutupi dahi. Model saat niki kan diponi kados napa niku artis Korea. Nah, pancene nggih ketok ganteng tapi mboten angsal. Wah niki kan kersane ganteng nih. Tapi mboten angsal. Jadi menghalangi sujud, harusnya dahinya nempel kok terhalang oleh rambut. Nah, ini mboten angsal. Makanya harus pakai ya, kalau wong Jawa niku gawe kopiah ngeten iki. Kalau di Timur Tengah itu pakai napa namanya sing diubel-ubel niku nggih. Ada lagi kalau di Turki niku nggih beda lagi kopiahnya nggih. Di Afghanistan juga ngoten. Yang penting rambutnya niku tidak menutupi dahi pada waktu sujud. Pun juga pakaiannya ya, pakaiannya
Di dalam memahami pakaiannya ini ya, para ulama ini memahami bahwasanya pakaian yang dikenakan ini tidak boleh terus ditutup nih nang dah ini tidak boleh. Tapi kalau sajadah atau mungkin masjidnya itu ada karpetnya, artinya bukan pakaian yang dikenakan, artinya bukan kain yang nempel pada tubuhnya, nah, itu diperbolehkan. Seperti di masjid-masjid yang banyak kita jumpai itu ada yang pakai karpet ya, karpetnya bahkan tebel sampai nggak sujud bisa masuk, nah, saking kadeli itu tidak mengapa. Jamaah rahimakumullah, memang Islam itu banyak sekali dalil-dalil ya, bahkan yang belum kita ketahui pun sangat sangat banyak. Bisa jadi seseorang itu beribadah ya dengan bacaan atau dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ya ini nggih sampun sampun seudon riyen, wah kok ngono. Nemesu. Mboten pareng nggih, karena bisa jadi dalil itu banyak nih, seperti bacaan rukuk, sujud. Nah, ini bisa iso beda-beda pancen iki. Dan semuanya ada dalilnya. Jadi jangan sampai kalau kita melihat suatu perbedaan niku terus langsung nesu, langsung nesu, langsung napa niku merespon, merespon dengan saklek. Nah, niku mboten. Karena dalil itu banyak nggih dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita ada beberapa cara yang berbeda-beda. Sehingga sepanjang itu ada dalilnya ya meskipun berbeda-beda niku mboten mboten napa-napa. Dan memang dalilnya niku berbeda-beda. Berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya, luruskanlah badan ketika bersujud ya, dan janganlah salah seorang dari kamu meletakkan kedua tangannya ke lantai dengan merapatkan siku ke lantai seperti anjing meletakkan kakinya. Jadi ini cara sujud nih, cara sujud yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat kita sujud, badan niku lurus, lurus. Betul asa kayak nomor niku. Napa lek ngarani dengkeng lah, dengkeng ngoten ya. Nah, kecuali lek memang gawan bayi lah niki wala lebih sahab ya, gawan bayi pancen wis ngoten nggak boleh didapak. Tapi normalnya ngoten nih, normalnya nih sujud ini dalam keadaan badannya lurus, mboten mboten didegek nih ngoten mboten. Badannya lurus, kemudian tangan niki niki Rasulullah SAW melarang untuk ngeten diletakkan di lantai kabeh ngeten iki. Nah ngeten. Niki ngeten nggih. Niki mboten asal. Niki harus bagian sikunya niki ini kudu diangkat. Nah ngeten. Niki telapak tangannya nemplek, bagian sikunya diangkat. Mboten parang lek ngeten. Lek digletakne kabeh ngeten, bukan penak niki, mboten kesel ya. Mboten penak-penak niki. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nyontoh niki ngoten. Jadi sujud yang benar, badannya lurus ya, sikunya diangkat. Insyaallah ngoten sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahan serta ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى